Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberikan respon melalui gestur tubuhnya mengenai kabar akan masuknya Partai Demokrat ke dalam Kabinet Indonesia Maju, KIM. Presiden ditanya soal isu tersebut pasca Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menemui Presiden Jokowi di Istana pada Senin kemarin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Demokrat akan masuk Pak? Tanya wartawan. Usai menghadiri pembukaan Investors Daily Summit 2023 di Hutan Kota Pelataran, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023, Presiden yang mengenakan batik motif hijau hitam lengan panjang mengangguk seraya tersenyum saat ditanya pertanyaan tersebut. Jokowi lalu meninggalkan wartawan tanpa menjawab pertanyaan itu. Sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa pertemuan dengan AHY hanya silaturahmi biasa. Topik yang dibicarakan adalah sebagaimana pertemuan dengan ketum partai lainnya. Pada kesempatan yang sama Presiden mengatakan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada minggu ini. Mungkin minggu ini, kata Jokowi. Hanya saja Jokowi belum mau menyebutkan dengan pasti hari apa reshuffle kabinet akan dilakukan. Menurutnya perombakan kabinet tersebut masih disiapkan. Jokowi juga tidak menyebutkan dengan pasti jumlah pos menteri yang akan terkena perombakan kabinet. Ia hanya menyebutkan pos menteri yang pasti akan terkena perombakan adalah Menteri Pertanian. Untuk diketahui Menteri Pertanian sekarang dijabat oleh PLT yakni Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi, setelah Syahrul Yassin Limpo mundur karena terjerat kasus korupsi di KPK. Presiden Joko Widodo menanggapi isu soal dirinya akan mengajak Agus Harimurti Yudhoyono masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Isu tersebut semakin kencang berhembus selesai Jokowi menggelar pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi bertemu dengan SBY pada Senin 2 Oktober lalu. Sebelumnya Jokowi dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Saat ditanya apakah pertemuannya dengan SBY membahas AHY akan masuk ke dalam kabinet, Jokowi tidak menampik namun juga tidak membenarkan. Jokowi hanya mengatakan bahwa topik pembicaraannya dengan SBY bersifat rahasia. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi pada Rabu 4 Oktober 2023. Jawaban yang sama juga dilontarkan Jokowi saat ditanya mengenai isu reshuffle kabinet. Jokowi tidak membantah ataupun membenarkan mengenai isu reshuffle tersebut. Presiden hanya mengatakan bahwa pertemuannya dengan SBY berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Banyak topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah soal pemilu 2024. Koalisi Prabowo Subianto semakin kuat pasca Demokrat memutuskan untuk bergabung. Saat ini Koalisi Indonesia Maju milik Prabowo menjadi koalisi paling gemuk. Sejak Demokrat bergabung, KIM memiliki 261 kursi di DPR atau sekitar 45,39%. Sedangkan Koalisi Perubahan milik Anies Baswedan memiliki 167 kursi atau sekitar 29,9%. Sementara koalisi pendukung Ganjar berada di posisi buncit dalam hal perolehan kursi. Kubu Ganjar hanya memiliki 147 kursi atau 25,56% karena hanya diusung PDIP dan P3. Demokrat dinilai bisa memberikan kekuatan bagi koalisi Indonesia Maju. Pengamat menilai dengan bergabungnya Demokrat ke KIM membuat kubu Prabowo dan Anies menjadi yang diunggulkan. Kubu Prabowo dan Anies dinilai bisa memenangkan putaran pertama, sedangkan Ganjar tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting pada Kamis 21 September 2023. Namun jika Demokrat bergabung dengan kubu Ganjar, maka Anies yang akan tumbang di putaran pertama. Hal itu karena meski sudah mendeklarasikan cawapres, elektabilitas Anies masih perlu mengungguli Ganjar dan Prabowo. Partai Demokrat enggan berandai-andai mengenai peluang masuk kabinet pemerintah setelah pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo sore tadi. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra pada Senin menegaskan keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi. Herzaki mengklaim partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di kabinet.
Dia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa 1 tahun menjelang pergantian kekuasaan pada 2024. Pertemuan antara SBY dan Jokowi berlangsung di Istana Bogor pada Senin sore tadi hingga petang selama hampir 1 jam. Baik pihak Demokrat maupun Istana Kepresidenan belum memberikan penjelasan mengenai pertemuan antara Jokowi dan SBY sore ini. Pertemuan tersebut digelar setelah Partai Demokrat mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Sebelumnya, Demokrat sendiri tergabung dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Tetapi pada akhirnya mereka memilih hengkang. Pertemuan ini juga digelar di tengah merebaknya isu perombakan kabinet, meski Jokowi menepis adanya rencana mereshuffle kabinet. Lagi lewatin. Oh. Yuk. Cuman agak lama tuh dia ngobrol kan. Ya, jadi berarti ini sama deh, Bang. Ini deh. Iya, mau gini ya. Pemirsa, pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menuai atensi publik. Jokowi dan SBY bertemu di Istana Bogor selama hampir 1 jam pada sore hingga petang tadi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, SBY bertemu dengan Presiden Jokowi sore tadi pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti apa agenda dalam pertemuan mereka hari ini, sebab pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Tribun News hingga kini masih mencari tahu siapa saja rombongan yang juga ikut bersama SBY ketika bertemu Presiden Jokowi. Namun, berdasarkan video yang diterima Tribun News, ada 3 orang yang keluar dari istana sekira pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Ketiga orang tersebut mengenakan baju batik berlengan panjang. 2 di antaranya diketahui adalah SBY dan Presiden Jokowi. Kemudian di depan pilar Istana Bogor terlihat 1 mobil yang sudah menunggu. Tak lama Jokowi tampak mengantarkan SBY masuk ke dalam mobil. Sesaat kemudian mobil tersebut meninggalkan lokasi. Ini memang digelar secara tertutup antara Presiden Jokowi dan SBY. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama hampir 1 jam di Istana Bogor. Belum diketahui pasti pemirsa apa saja yang dibicarakan di dalam pertemuan tersebut.